Selamat pagi, salam sejahtera, salam seroja, sehat jasmani dan sehat rohani. Tinggal beberapa hari lagi kita memasuki perayaan Natal. Sukacita dan pengharapan berkenan hadir bagi kita. Firman yang telah menjadi manusia tinggal dan menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana persiapan keluarga dan persiapan pribadi kita menerima Natal? Sudahkah kita menghayati betapa luar biasanya Tuhan berkenan memberkati kita sampai saat ini? Mari bersama, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu, untuk kasih setia-Mu bagi kami. Sungguh besar berkat Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Ajar kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Menjadikan hidup kami adalah kidung yang indah dan pujian yang indah bagi-Mu. Dan juga menjadi sarana kesaksian yang melantunkan banyak kisah kasih Allah bagi kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan yang akan menjadi berkat pada pagi hari ini boleh menjadi sarana kami semakin mengasihi-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Satu hari lagi kau menuntun langkahku, dengan tangan kasih-Mu kau pegang tanganku Bapa. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku pinta, ajarku menyintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku pinta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau buatkan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya satu yang ku pinta, ajarku menyintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku pinta, ajarku mengasihi-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku, Yesus. Satu hari lagi kau buatkan kasih-Mu, berkat-Mu yang melimpah membuatku terpesona. Hanya yang ku lalui, ajarku menyintai-Mu dengan segenap hatiku, seumur hidupku. Hanya satu yang ku pinta, ajarku menyintai-Mu dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku.
segenap hatiku, seumur hidupku. Bernyanyi tidak pernah lepas dari kehidupan orang percaya. Memuji nama Tuhan lewat nyanyian selalu lekat dari kehidupan orang-orang percaya. Hampir sebagian besar peribadahan yang dilakukan oleh orang-orang percaya berisi pujian. Baik ketika mengucap syukur, mengakui dosa, ataupun juga ketika mempersembahkan. Ada pujian yang dinyanyikan. Ya, pujian begitu lekat dari orang percaya. Dan tidak salah ketika orang di luar sana selalu mengindikasikan orang percaya memiliki suara yang baik, bahkan merdu dan bagus. Tapi itukah yang terjadi pada saya? Rasanya saya adalah pengecualian. Saya tidak bisa bernyanyi dengan baik. Meskipun saya punya seorang bapak yang sangat hobi bernyanyi, suka bernyanyi, dan cukup baik ketika bernyanyi. Hampir dalam setiap ibadah yang dia ikuti, selalu tergerak untuk mengisi pujian. Meskipun kadang-kadang, begitulah. Tapi, puji Tuhan, dia selalu bernyanyi dan memuji nama Tuhan. Rasanya kok tidak seperti saya ya? Ketika saya menggumuli ini, saya mengingat kenapa saya sangat enggan untuk bernyanyi. Ternyata pada masa ketika saya sekolah di taman kanak-kanak, sekolah TK saya tidak mengikuti satu perlombaan paduan suara. Dan kami pun dilatih dalam sebuah paduan suara. Entah mengapa di siang hari itu, mungkin waktu itu saya terlalu nakal bercanda dengan teman yang lain pada saat latihan. Guru saya mencubit saya dengan sangat keras, sakit rasanya. Dan sejak itulah enggan rasanya saya untuk bernyanyi. Rasanya tidak nyaman untuk bernyanyi. Tapi rasanya saya harus belajar karena saya sekarang adalah seorang pendeta yang memimpin peribadahan, persekutuan yang hampir seluruhnya ada pujian dan nyanyian. Nyanyian dan bernyanyi tidak bisa saya hindari. Saya mengingat bagaimana Maria ketika melewati pergumulan bukan dalam kondisi yang nyaman, bukan dalam kondisi yang tenang, tetapi penuh dengan ketakutan dan ketidaknyamanan, ia justru bernyanyi. Ia bernyanyi bukan dengan teknik vokal yang baik. Ia bernyanyi bukan sekedar untuk mengukur keindahan suaranya. Tapi nyanyiannya adalah sebuah pengharapan, pengakuan, dan keyakinan bahwa Allah akan bersama-sama dengan dia melewati pergumulannya. Dan ia meyakini bahwa dengan penuh rasa gembira dan penuh perjuangan, ia mencoba melihat semua kejadian dan peristiwa yang dialaminya adalah dengan kebahagiaan. Dan sekaligus juga meyakini bahwa Allah yang telah bersama dengannya juga adalah Allah yang akan bersama dengan orang lain dalam pergumulannya. Dan mereka yang bergumul, menderita di dalam Tuhan akan mendapatkan kebahagiaan. Inilah nyanyian pujian Maria di dalam kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 46 sampai dengan 55. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya
dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikianlah nyanyian Maria. Dan kita bisa belajar bahwa bernyanyi bukan sekedar teknik vokal yang bagus. Bernyanyi bukan sekedar menyampaikan suara kita yang indah, tapi bernyanyi ada di dalam hati yang berasal dari ketulusan bahwa Allah lah yang memelihara hidup. Dan bernyanyi bukan sekedar dalam suasana yang baik-baik saja. Justru dalam segala pergumulan apapun, lewat nyanyian bisa menjadi doa bagi kita. Bahkan kita percaya bahwa Allah bertata atas pujian. Mari kita sambut kedatangan Natal dengan bernyanyi dan memuji Dia. Haleluya. Amin. Satu hari lagi kau buktikan kasih-Mu